warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah. Bersama-sama kita akan membahas lanjutan daripada yang kemarin. Kita udah di bab haji. Haji itu kemarin kita udah sampaikan. Haji ini ke Baitullah, ke Mekah, ke Arab Saudi, atau ke Ka'bah, kan. Nah, ini kita perlu, mari kita kaji bareng-bareng. Dan sebenarnya inti daripada haji ini apa, ya kan? Tapi apapun itu latar belakangnya, tidak ada salahnya kita konsultasikan kepada mursyid-mursyid kita, ulama-ulama kita, agar memaknai haji ini akurasinya ini 100% itu. Ya minimal 99%. Karena dari beberapa riwayat juga disebutkan bahwasanya ada sekelompok orang pada musim haji ini seluruh hajinya tidak diterima, kecuali hanya satu. Nah, ternyata setelah diselidiki, ya kan, yang satu ini pun tidak naik haji, dia tidak berangkat haji, tapi malah yang satu ini dia gunakan dana, alokasi dana yang dia punya untuk naik haji, dia sedekahkan kepada kerabat atau tetangganya karena sedang membutuhkan uang. Ya, nah ternyata dengan amal orang yang seperti ini, yang tadinya mau haji, kemudian uang yang digunakan untuk ngebantu orang lain, nah ternyata menjadi sababiyah Allah ini ridho. Allah ini ridho terhadap yang bersangkutan, dan sehingga sekalipun dia tidak berangkat haji, maka dia dicatat sebagai haji yang makbul. Dan akibat daripada haji yang makbul ini, maka seluruh orang yang naik haji yang tadinya tidak diterima hajinya, maka sebab ya daripada keberkahan orang yang menyedekahkan hartanya tadi, dan maka Allah terima seluruh orang yang naik haji ini, diterima oleh Allah hajinya itu. Nah ini kan dahsyat itu. Jadi kita coba harus menyadari, ya kan, inti pokok daripada haji, ritual haji ini apa itu kan. Oke, tentu ini butuh pembahasan lebih lanjut itu. Nah, terus selanjutnya, ya kan, sebenarnya Islam ini mengajarkan lebih kepada akhlak, ya kan? Karena Rasulullah tidaklah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, katanya begitu. Maka coba kita lihat diri kita, dan kita sudah rajin sholat, sudah rajin ibadah, ya kan? Apakah ini mukhlis? Apakah ini murni? Ya kan, semata-mata hanya melakukan gerak-gerik kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan kita sholat di masjid hanya sekedar nggak enak sama PRT, ya kan? Nggak enak sama tetangga, nggak enak sama Pak Ustadz, mentang-mentang karena kita telah rajin selama ini sholat 5 waktu di masjid, di musola, di mana azan dikumandangkan, dan sehingga suatu saat ketika kita diberi cobaan, diberikan rasa malas untuk mendatangi rumah-rumah ibadah, ya kan, nah masuklah itu godaan-godaan, ya kan, ibadah kita ini yang tadinya semata-mata hanya karena Allah, gugur begitu saja. Karena ternyata ibadah kita baru sampai nggak enak sama Pak RT, nggak enak sama Pak RW, nggak enak sama Pak Lurah, nggak enak sama Pak Ustadz. Nah ini perlu kita koreksi, ya kan? Itu. Nah, kita selama ini jangan-jangan itu kita termasuk yang itu. Gitu. Nah kita perlu koreksi ke diri kita sendiri, jangan mengkoreksi orang lain. Gitu. Dan terus manusia ini kadangkala gitu, seringkali menghormati seseorang
itu karena aspek daripada nilai bandanya gitu, atau nilai rupiah, atau status, pangkat, jabatan, dan ekonomi sosial ya. Nah, apakah itu juga murni ya kan? Ada orang kalau dia kaya dihormati ya kan, atau kita hormati gitu. Kalau dia punya mobil kita hormati, kalau nggak punya mobil kita biasa aja. Nah, ini juga perilaku kita gitu. Apakah kita udah benar seperti itu? Selama ini kita berperilaku yang mana ya kan? Kita menghormati orang lain karena tulus murni karena Allah, dan apa karena hal-hal dunia ya kan? Mentang-mentang yang kita hormati itu kita tahu dia punya jabatan tertentu di perusahaan, bahkan mungkin di instansi pemerintah, maka kemudian kita hormat ya kan? Tapi kepada orang yang tidak punya jabatan kita biasa saja, itu ya kan? Itu. Nah, ini juga perlu ya. Perlu kita koreksi diri kita ya kan, kita menghormati orang lain itu seperti apa ya kan? Apa memang benar ini ya Allah, ini saya menghormati orang ini karena Allah, apa karena jabatan ya kan? Apa karena faktor ekonomi, mentang-mentang dia orang kaya ya kan, kita hormat. Ketika ada orang yang tidak kaya kita tidak hormat. Nah, ini juga perlu penyadaran kan? Perlu kesadaran diri untuk mengidentifikasi hal-hal perilaku seperti itu dalam diri supaya nampak ya kan? Mana yang semestinya kita lakukan, mana yang semestinya kita antisipasi supaya tidak menjadi cacatnya hati kita hanya menghormati orang lain berdasarkan status sosial, harta benda kan? Padahal semuanya di sisi Allah itu mulia. Itu Allah melihat suatu kaum, Allah melihat suatu manusia itu bukan dari bendanya, bukan dari harta bendanya, bukan dari sejauh mana dia punya kendaraan, bukan sejauh mana dia punya uang, bukan. Akan tetapi melihat daripada hati kita. Nah, begitu juga kita ketika kita ibadah, sholat di masjid atau di musola ya, selama ini mungkin saja ya kan, kita menduga-duga kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan ibadah kita ini yang kita anggap kepada Allah ternyata cuma nempel di sejadah gitu. Jadi selama ini ternyata bukan beribadah kepada Allah kan? Iman kita ya kan mungkin hanya nempel di masjid, nempel di musola, nempel di sejadah ya kan, nempel di jam dinding, nempel di kaligrafi ya kan. Nah, kita perlu kan, apakah kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di luar diri kita ini yang kita masukkan ke dalam diri kita, atau sudah menemukan yang sejatinya daripada Tuhan penguasa alam semesta ini. Nah, ini perlu kan, perlu kita mengidentifikasi ya. Nah, ini memang butuh perjalanan, butuh proses. Apakah orang-orang seperti itu ketika kita berada di level sholat hanya baru sampai sejadah itu salah? Ya nggak salah, itu benar, karena pada tahap kesadaran pemikiran dan perilakunya ya kan, manusia itu melewati jalan-jalan yang telah